One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Yuta sedang mencatat sejarah besar kerajaan langit yang berhasil bekerja sama dengan para Asura, serta Raja Asura Rau sedang berjalan-jalan mengelilingi istana surga, guna untuk melihat bagaimana sejarah dan kebenaran yang sebenarnya. Kalau dirinya dan dewa berasal dari tempat yang sama, yaitu surga. Jadi buatlah mereka nyaman, ucap Dewa Rulai. Meski memang ada beberapa dewa yang tak terima dengan hal ini. Contohnya seperti Raja Barat yang tiba-tiba muncul dan berlari untuk bertemu dengan Dewa Rulai di sana. Untuk menanyakan apa-apaan ini semua, kenapa kita bisa bekerja sama dengan para Asura? Kau tahu Asura dan Dewa dari dulu adalah musuh bebuyutan. Bagaimana bisa kau membiarkan musuh berkeliling seenak jidat di istana surga ini? Apakah kau lupa kalau banyak sekali dewa dan prajurit yang mati di tangan para Asura itu? Dan apakah kau lupa juga berapa banyak dewa yang marah pada Asura itu? Ucap Raja Barat sambil memegang baju Dewa Rulai. Hei, kau tahu Raja Barat, semua itu yang kau katakan hanyalah keegoisan pribadimu. Nyatanya Sintian sendiri yang memutuskan untuk menerima Raja Asura Rau sebagai aliansi. Dia percaya pada Raja Asura Rau. Jadi jika kau menyerangnya, maka Sintian tidak akan diam begitu saja. Serta kau dianggap sudah mempermalukan keadilan surga. Sial kau Dewa Rulai, sampai kapanpun aku tidak sudi bekerja sama dengan mereka. Hei, kau ini masih saja egois ya. Sebaiknya kau duduk saja dan lihatlah. Lalu jika kau kecewa dengan hasilnya, maka kau boleh berkoar-koar Dewa Barat, ucap Dewa Rulai. Lalu Dewa Rulai pun berjalan ke rooftop benteng istana untuk menemui sahabat karibnya yaitu Dewa Guanyin. Bagaimana sahabatku? Semua berjalan dengan lancarkah? Ucap Dewa Rulai. Ya lumayan, meski 50% prajurit langit tidak setuju dengan hal itu. Dan ya itu masih manusiawi kok. Dengan terjadinya perdamaian ini, yang aku khawatirkan yaitu para prajurit yang kurang percaya dengan para Asura. Takutnya mereka tidak bertarung untuk Asura juga. Kalau begitu Dewa Guanyin, tarik mereka semua untuk sementara waktu. Biar mereka melihat kemampuan dari Raja Asura Rau. Lalu hasil dari aliansi ini menurutku ini adalah kesempatan besar bagi kita. Aku selalu berharap Asura dan Dewa bisa berdamai selamanya. Sepertinya ketiga Raja Asura lainnya sudah segera akan datang. Apa kau yakin dengan info itu? Ya, aku yakin kok Dewa Guanyin. Ini tidak salah lagi. Mereka akan segera datang. Dan dari setiap penjuru yang berbeda-beda. Yuta, tolong kirimkan pesan kepada Raja Asura Rau, ucap Dewa Rulai. Hah? Ternyata aliansi ini banyak sekali yang menentangnya ya. Karena mereka tidak percaya akan hal itu dan belum bisa melihat hasilnya. Lalu rencananya adalah 3 Raja Asura akan dipenggal semua oleh Raja Asura Rau. Kita hanya perlu percaya kepada Raja Asura Rau. Dan tidak sedikit pun membantunya untuk melawan mereka semua. Karena dengan hal itu sama saja kita menghargai Raja Asura Rau. Itulah adat dan tradisi para Asura, ucap Dewa Rulai. Lalu pasukan Asura Karakata pun datang dengan kendaraan burungnya dan berhasil mendarat indah di gerbang surga dengan gagahnya. Lalu di sisi lain para anak buah Pilma Citra yang memanjat istana langit sudah melihatnya. Sudah sampai di istana langit juga. Wah wah wah, ini adalah tempat yang paling kubenci. Akan kubuat tempat ini menjadi lautan abadi. Sementara itu di sisi lain seseorang sedang menghancurkan bangunan istana. Dan ya ternyata orang itu adalah Raja Asura Badi yang sudah memulai kebarbarannya di sana. Akan tetapi para dewa pun mulai mensegel dinding pembatasan surga untuk mengulur waktu. Sampai pada akhirnya Raja Asura Rau datang untuk memenggal kepala mereka. Lalu para prajurit langit pun memberikan serangan panah yang bertubi-tubi untuk bisa menahan mereka. Apa-apaan ini semua sungguh sangat lemah dan memalukan sekali para prajurit surga ini, ucap Raja Karakata. Lalu Raja Asura Pilma Citra pun berteriak dan berkata, hancurkanlah semua tembok itu. Setelah tembok itu hancur, kita semua bisa masuk dan obrak-abrik tempat ini. Sementara itu di sisi lain Raja Asura Badi yang dipanahi dengan hujan panah pasukan langit hanya bisa tersenyum karena tembakan panahnya itu seperti tidak mempan padanya. Lalu dia pun berlari sambil berkata,
aku datang ke sini bukan hanya untuk bermain-main, ucap Raja Badi sambil baku hantam dengan tembok di sana. Dan boom, tembok pertahanan Istana Langit pun hancur seketika. Namun aura mengerikan pun muncul di depan Raja Asura Badi yang membuat dia kaget di sana. Dan aura itu adalah bukan dan tidak lain, yaitu Raja Asura Rau yang bersiap-siap untuk baku hantam dengan Raja Asura Badi. Hei kau, aku datang untuk menantangmu bertarung. Hei, tunggu dulu Rau. Bukankah kau bilang kalau musuh kita adalah dewa? Tapi kenapa kau di sini masih menganggapku sebagai musuhmu, ha? Hei, apakah kau lupa sebagai Raja Asura, kau harus sudah siap bertarung di mana saja jika ada yang menantangmu 1 versus 1. Haha, kau lucu. Musuh bersama itu menurutmu, tapi bagiku kalian semua adalah musuhku. Kau, Vilma Citra dan juga Karakata akan kupenggal kalian semua satu persatu dan akan kumulai darimu. Rasakan ini ledakan lautan tsunami. Sementara itu, Shin pun berpindah sebelum Raja Asura Rau baku hantam dengan Raja Badi di sana. Raja, apakah kau ingin dibantu oleh kami? Ucap Dewa Rulai. Tidak buruk, tapi karena ini pertarungan para Asura, pemenangnya akan mendapatkan segalanya, maka bangsa Asura tidak akan keberatan jika Dewa ikut campur juga. Dan itu hasilnya tidak akan berbeda. Apa kau yakin? Ucap Yuta. Ya, tentu saja, karena Dewa adalah jati diri Asura yang sebenarnya. Kalian tahu, sudah kuputuskan. Sebagai perjanjian aliansi, aku akan menantang para Raja Asura satu persatu. Jika aku kalah, lanjutkanlah rencana kalian. Ingatlah hal itu. Hei Raja Asura, apakah kau sudah siap? Ucap Dewa Rulai. Kita akan tahu setelah kita bertindak, bukan Dewa Rulai? Lalu Raja Asura pun pergi di sana. Dewa Rulai, apakah kau yakin dengan Raja Asura Rau? Karena jika dia gagal, maka semua rencana kita akan sia-sia, ucap Yuta. Itu memang tidak masuk akal. Tapi entah kenapa aku begitu yakin kepadanya. Dia bisa melakukannya, ucap Dewa Rulai. Perjanjiannya adalah semua Raja Asura hanya boleh mati di tangan Raja Asura Rau. Kita tidak diperbolehkan untuk ikut campur akan hal itu. Itulah jati diri seorang Asura Rau. Sekarang kita akan melihat hasilnya, ucap Dewa Rulai. Tapi apa kau yakin? Badi, Vilma Citra dan juga Karakata, mereka adalah raja yang lebih awal dibandingkan dia. Apakah dia akan mampu melakukannya? Ya, aku tahu akan hal itu. Rencana ini akan begitu berat. Tapi entah kenapa aku benar-benar yakin jika dia bisa melakukannya, ucap Dewa Rulai. Dan Shin pun kembali ke timeline sekarang, di mana baku hantam sedang terjadi antara Raja Asura Rau versus Raja Asura Badi, yang dimana Raja Asura Rau akhirnya mendominasi jalannya pertarungan, yang berhasil membuat Raja Badi terluka cukup parah. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.